Halo guys, malam guys. Ya, jadi kita mau bahas ya. Besok tanggal 8 ya, Indonesian Time jam 2 ya. Aku nggak tahu nih kenapa tumbennya jam 2 gitu. Dan biasa seperti biasa ya, tanggal 7 atau 8 atau 9 biasanya adalah jadwalnya FOMC ya. FOMC meeting atau FOMC minutes. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ini jam 2, biasanya kan jam 1 ya. Tapi ya memang jam segitu sih. Nah, ini akan ada Fed interest decision ya. Jadi akan ada pemangkasan suku bunga seperti yang dijanjikan The Fed. Akan ada 2 bulan berturut-turut pemotongan suku bunga, dan bulan yang pertama itu kemarin di bulan Oktober ya, meskipun market sempat scam dulu dan akhirnya naik lagi ya. Dan di sini kalau kita lihat akan ada pemotongan yaitu di 5% sampai di 4,75, yang artinya ini akan ada terjadi pemotongan sebesar 20 bps atau 0,25 guys ya, basis point kayak gitu. Ya, yang mana ini harusnya udah menjadi bullish. Dan habis itu akan ada lagi FOMC press conference yang mengindikasi nih, misalnya ekonomi bulan ini kemana ya habis cut rate gitu. Apakah pengaruh ke CPI atau PPI-nya di bulan ini kayak gitu. Nah, setelah kalau kita perhatikan ya, kita akan lihat lagi di sini guys untuk outlook ya, lebih ke outlook. Kita akan melihat di sini untuk Bitcoin ya. Jadi untuk Bitcoin kalau aku lihat ini masih ada bullish, dan kemungkinan ini akan ada kemungkinan ya, maksudnya akan ada nge-sweep ke 76.000 lagi dan membentuk double bear div ya, untuk di 1 jam ya guys ya, untuk di 1 jam. Nah, jadi udah ke 1 jam turun kayak gitu. Possible nggak? Possible gitu ya. Jadi aku masih spekulatif kita akan ada double bear div baru kita turun dulu. Oke, itu yang pertama untuk Bitcoin. Kemudian untuk DXY. Nah, untuk DXY kita bisa lihat di sini, ini udah ada penurunan yang cukup signifikan dari DXY gitu. Nah, ini kenapa Bang? Ada gapnya di situ ya. Aku juga kurang tahu ya apakah ini open kemarin atau enggak. Tapi yang jelas di sini DXY udah menunjukkan penurunan daripada indeksnya. Kenapa? Ya karena mungkin orang udah tahu ini bakal cut rate gitu ya. Makanya ini akan menunjukkan menunjukkan gejala penurunan. Dan ini kalau kita lihat ini polanya adalah drop bash drop ya. Ini kalian bisa lihat ini adalah drop pertama, the first drop is here, and then the second akan membentuk consolidation ya, konsolidasi di sini ya, and then dia akan drop lagi ya. Jadi kemungkinan di tahun ini menurut aku ya DXY itu akan balik guys ke area sekitar ya di sini lah ya, paling-paling ya di 90 kayak gitu, karena kebijakannya udah oke banget ya. Kita lihat aja apakah DXY atau dollar index akan mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Tapi kalau misalkan nggak ke situ ya kita akan tetap turun, karena dari polanya itu udah drop bash drop kayak gitu ya. Nah, jadi ini kita lihat juga untuk gold ya, karena gold di sini udah menunjukkan kenaikan reversal dari penurunannya yang cukup ekstrim kemarin ya. Udah ada sedikit rebound, tapi tadi malam lumayan ekstrim ya untuk penurunan si gold ini. Kalau kalian perhatikan itu ada penurunan sekitar 3%, hampir 4%, yang 1% aja di gold itu berasa. Ini penurunannya berapa nih ya, sekitar 107 ya. Wah gila itu 107 atau 107 ini di 75 sampai ke 60 ya, kurang lebih sekitar 100 pips ya, 107 pips guys penurunannya. Dan ini dia respect sama demandnya ya. Nah, jadi aku belum spekulasi juga, kemungkinan gold ini akan melanjutkan kenaikannya buntut daripada si pemotongan suku bunga dan bet for USD tadi kayak gitu. Nah, jadi so far kalau kita lihat dari daily ini juga gold ini udah double bear div ya. Nah, jadi makanya akan ada spike ya. The bear div udah jauh banget. Dari sini udah bear div, kemudian di sini ada bear div lagi. That's why itu ada penurunan sedikit. Ya, koreksinya terhitung masih sehat banget ya, karena di double bear div gitu. Ya. Nah, jadi kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you next video. Bye bye.